pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Ini kita berada di salah satu pondok pesantren ya, bersama anak-anak. Insya Allah kita hari ini memberikan pelajaran tentang ruqyah insya Allah. Tapi kita khususkan hari ini untuk diprakteknya ya, praktek untuk terapi pengobatannya. Insya Allah ada beberapa anak-anak kita ini mengalami gangguan ya, khususnya di kesehatannya dan ibadahnya secara khusus ya. Yang sakit kepala tadi cukup banyak anak-anak ya, yang sholatnya juga telat, kemudian suka sesak di dadanya juga cukup banyak. Insya Allah kita mohon pada Allah, kita bermunajat, mudah-mudahan apa yang dikeluhkan anak-anak ini ya, dikeluhkan oleh mereka ini tentang penyakitnya, tentang tauhidnya, semoga Allah memberikan pertolongannya dan memberikan kesembuhan ya, amin ya. Ya, insya Allah anak-anak ya, kita pandu nih. Sebelum dimulai dikasih dulu nih ya, kasih dulu. Nomor 1, niatnya jangan sampai digantungkan kesembuhan itu kepada bapak, kepada bunda. Nomor 1, tidak boleh menggantungkan kesembuhan apapun kepada makhluk, kepada dukun kayak, kepada ustadz kayak, bukan. Maka niatnya kita mohon sembuh karena Allah ya, anak-anak ya. Ini dipahamkan dulu nih, ini tauhidnya ya ustadz ya. Jadi walaupun itu makhluk, ustadz atau siapa saja yang membantu proses penyembuhan, itu hakikatnya bukan ustadznya, tetapi hanya wasilah saja, membantu doa saja, tapi kesembuhan milik Allah ya. Ini harus dipahamkan. Jadi kalau kita sampai juga pergi ke dukun, maka itu salah besar. 1, musyrik ya, tidak diampuni sama Allah. Jika dia dalam keadaan tetap seperti itu sampai dia meninggal, sungguh tidak diampuni sama Allah. Tapi jika hidayah Allah datang, pertolongan Allah datang, dia tobat dan dia memperbaiki diri, sungguh rahmat Allah maha luas. Maka tadi ya, anak-anak yang masih punya orang tuanya profesinya dukun, masih suka pasang sajen, masih suka melakukan ritual-ritual, nanti dikasih nasihat dengan cara yang baik ya. Tidak mengkafir-kafirkan, tidak juga membuat neraka-neraka bagi beliau, sampaikan dengan cara yang baik. Jika tidak paham, nanti ajak ustadznya supaya bisa dijelaskan dengan baik ya. Tujuannya selamat nanti dunia akhirat. Baik anak-anak ya. Jadi Bapak pandu nih, mohon pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Penyakit medisnya apa? Yang suka sakit kepala, yang suka pusing, yang suka gelap pandangannya, mohon pada Allah. Yang suka dadanya sesak ya tadi ya, yang punya penyakit masing-masing nih, minta pada Allah untuk sembuh dari penyakit medisnya. 1 ya. Maka Allah itu memberikan petunjuk kepada kita ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin ya. Al-Qur'an adalah penyembuh, adalah obat, adalah syifa. Maka mintalah kepada Allah sungguh-sungguh ya. Kemudian kenapa kita bilang bahwa kita bukan menyembuhkan? Lihat firman Allah ditegaskan berikutnya, wa iza maritu fahuwa yasfin. Jika engkau sakit, maka aku yang menyembuhkan, atau dibalik ya kan? Jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Lihat, ini sangat tegas firman Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menyembuhkan kecuali pertolongan Allah. Baik, nah hari ini dipahamkan tauhid kita, maka kita minta pada Allah dan dituntun sama Allah jika kita ada masalah, baik itu penyakit, masalah kehidupan, masalah pekerjaan dan keluarga dan lain-lain, maka solusinya adalah minta sama Allah. Bisa jadi penyakit itu muncul karena dosa-dosa kita. Wa ma asabakum musibah fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kita, baik sakit maupun ya musibah lain, bisa jadi karena kelalaian kita kepada Allah. Ya, karena rahmat Allah, karena pertolongannya Allah, karena ampunan Allah lah kita masih bisa selamat insyaallah ya. Jadi balik lagi, yang suka sakit kepala, suka sakit dada, suka sesak, tadi yang pembukanya Bapak udah kasih nasihat. Maka 1, pertama niatkan pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis ya.
Yang kedua, hilangkan pikiran-pikiran kotor, hilangkan pikiran-pikiran suudzon. Maka jadilah seorang yang pemaaf, memaafkan siapa saja. Orang-orang, teman-teman kita yang salah pada kita, maka minta ya, diri kita nih minta pada Allah, kita maafkan mereka semua. Paham nih? Jadi jangan sampai lagi ya, kalau kita mau sembuh betul-betul karena Allah, nih satu, maafkan semua kesalahan kawan-kawan kita kepada kita. Baik orang yang di luar maupun orang yang ada di pondok ini. Oke? Yang kedua, kita jemput rahmat Allah. Kita pasti banyak salah kepada mereka, pasti kita banyak lalai kepada mereka, pasti kita banyak lalai kepada Allah, ya. Jadi obatnya yang kedua adalah kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Dengan hati yang lembut, ya, dengan hati yang lembut, dengan hati yang pemaaf, dengan hati yang lapang, sungguh-sungguh kita minta ampun pada Allah. Terutama kesalahan kita kepada kedua orang tua kita. Mau ibu bapak masih belum Islam atau bukan, tetap saja kita mohon maaf, terutamanya minta maaf kepada orang tua, ya kan? Yang kedua, kita sungguh-sungguh bermunajat, mohon ampun pada Allah. Semoga dengan kita melakukan kegiatan ruqyah ini, dengan bermohon pada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi niatnya adik-adik semuanya Allah kabulkan, ya. Satu, niatkan pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, dari penyakit non medis, yang suka hasad, yang suka pikiran kotor, yang suka sedih, suka marah, yang suka sakit tidak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu gangguan jin, ya. Itu mohon pada Allah, namanya penyakit non medis. Jadi dua ya, mohon pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Jika ada yang mengganggu jin di badanku, ya Allah, aku minta sembuh. Jika ada jin yang mengganggu di kepalaku, ya Allah, hilangkan ya Allah, gantikan dengan keimanan. Siap? Ya, jadi syaratnya dua saja ya. Minta pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Dengan cara apa tadi? Betul-betul mengakui diri kita banyak lalai kepada Allah dengan istighfar. Ya, baik, paham nih? Nah, sekarang kita mulai ya. Kita mulai mohon pada Allah sekali lagi, bantu istighfar dalam hati. Sungguh-sungguh bermohon pada Allah. Yang tadi punya hajat, punya penyakit macam-macam, mohon pada Allah untuk disembuhkan. Siap? Insya Allah ya, kita mulai. Jika memang ada yang mengganggu, ya, ada yang mengganggu di tempat ini, di anak-anak sekalian, semoga Allah menghadirkan jinnya untuk bisa didakwai atas izin Allah. Lihat ya, kita mohon pada Allah, kalau memang ada yang mengganggu, kita mohon pada Allah, penyakitnya disembuhkan, baik medis maupun non medis. Jika non medisnya ada, semoga Allah bisa menghadirkan, ya, bisa didakwai, insya Allah. Kita mohon pada Allah. Siap ya? Bantu istighfar masing-masing dalam hati saja dan bermohonlah pada Allah sungguh-sungguh. Insya Allah kita mulai ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Ya, Bangsa Jin. Kamu yang bersama anak-anak ini. Anak-anak, ini bukan mainan, ini bukan tontonan. Atas izin Allah, jinnya hadir. Semoga Allah memberikan pertolongannya ya. Lihat ya, sekali lagi tadi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ya memberikan pertolongan kepada kita. Ya, Bangsa Jin. Sejak kapan kamu ada di sini? Kami lebih duluan di sini. Kamu lebih duluan. Maksudnya gimana? Kita yang di sini. Kamu yang di sini. Kamu yang tinggal di sini maksudnya. Oh. Mereka juga ada bawa. Mereka juga ada bawa. Ini anak-anak ada yang bawa jimat nih. Tapi itu urusan mereka. Urusan mereka ya. Berarti kalian ikut sama mereka ya? Beda kelompok. Beda kelompok.
Jumlah kita di sini lumayan banyak. Panggillah. Ada, Ada? Kumpulkan atas izin Allah. ada Ada berapa? 125 Astagfirullah. 125 jin. Ya, dari tanah ini. dari tanah ini semuanya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada Masih kalian. banyak yang lain. Ya, biarlah kita serahkan kepada Allah. Jika memang hidayah datangnya untuk kalian, Masya Allah, hanya Allah yang punya. Apa yang kamu lakukan di sini, Jin, terhadap anak-anak ini? Kita tidak suka ada orang Islam di sini. Perhatikan, tidak suka ada umat Islam yang belajar agamanya. Jin tidak suka karena memang dia ditugaskan untuk menghancurkan Yang Islam. kita ganggu bukan anak murid, Mm-mm. tapi guru-gurunya. Gurunya juga kalian ganggu. Astagfirullah. Gangguanmu kepada murid apa, Jin? Tak betah, Tidak betah, berkelahi, berkelahi, bikin sakit. bikin sakit. Kadang-kadang lihat kita. Kadang-kadang lihat kamu menampakkan diri. Ya, Mm-mm. Terus kamu bikin sakit itu, yang suka sakit kepala itu kamu yang bikin? Termasuk. Kamu apakan tuh? Ikat. Apanya yang kamu ikat? Kepalanya. Perhatikan teman-teman, anak-anak yang suka sakit kepala, mohonlah pada Allah. Apa tujuannya, Jin? nggak betah. Nggak betah. Balik. Tak usah belajar. Main HP ya. Astagfirullah. Kau bisikkan gitu semuanya? Penyedih. Penyedih. Pembangkang sama guru. Dengar, pembangkang juga sama guru. Tak taat. Tidak taat. Tak solat 5 waktu. Astagfirullah. Berbohong dengan gurunya. Astagfirullah. Kau bisikkan semua itu? Lengkap. Lengkap. Terus yang suka sakit di dadanya tuh sesak? Kita masuk lewat kesedihan juga. Perdengarkan? Masuk lewat sedih. Sedihnya bukan karena Allah, berlebihan. Paham? Terus mereka menjadi sakit dadanya. Kamu apakan, Jin? Tekan. Kamu tekan. Tujuannya apa tuh? Tambah sedih. Tambah sedih. Tak betah balik. Pengen Baik. bikin kosong tempat ini. Oh, kau bikin kosong tempat ini. Nggak suka betul kau dengan Karena Islam. kita nak suka mereka pakai tanah kita. Gitu. Ini tanah kau kah? Oh, gitu. Terus kau bisikkan ke gurunya gimana tuh? Guru pun sama. Kita adu domba. Kau adu domba. Acaranya gimana? Banyak hal. Masalah macam-macam. Kau bisikkan apa? Tak betah juga Nggak salah betah. satunya. Gitu. Berjuang di jalan agama ni tak mudah. Kita korek-korek semangat semua. Oh gitu. Kau bisikkan apa tuh? Mencari dunia seorang. Mencari dunia seorang. Tak usah berdakwah di sini. Oh gitu. Gaji tak ada kecil. Gaji kecil tak ada. Tak makmur. Jadi kau gosok-gosok terus supaya tak betah juga di sini. Satu hal mendasar orang-orang manusia ni kan jatuhnya pada sifat dunia. Itu je. Jatuhnya pada sifat dunia. Jadi kau digosoklah di situ. Jin, nih dengar nih, semuanya nih santri-santri nih semuanya. Kenapa? Kita dah lemas. Kamu udah lemes. Dengar, Jin, karena kamu masih kafir kepada Allah. Perhatikan. Ya. Ini Naya perhatikan, ini bukan tontonan sekali lagi, bukan ya. Bukan hal yang gampang ini ya. Masya Allah. Tapi Allah yang memudahkan semua urusan, bukan kita. Bang Sajin, aku tanya dulu, kenapa kalian begitu benci dengan umat Islam? Memang target kita semua. Targetmu, khusus umat Islam? Bosnya nyuruh. Gitu. Memang agama lain kalian tidak ganggu kah? Entah ya, kita urusan ini je. Oh, urusanmu, tugas kalian yang ganggu ini di sini semuanya. Lalu apa ininya, untungnya bagi kamu mengganggu umat Islam ini untuk keluar dari Islam? Derajat kita naik. Derajatmu naik. Derajatmu naik, siapa yang naikkan? Bos. Bos. Iblis. Lihat ya, bosnya iblis. Ya, kamu dikasih apa kalau berhasil nih membuat anak-anak ini tidak betah di sini? Emas. Emas? Dikasih emas ya, terus dikasih anak buah juga. Oh gitu, kau bangga lah? Suka. Suka. Aku pengikut dah ramai.
Umurku pun udah tua. Berapa tahun umurmu? 400. 400 tahun. Lama dah ya. Tapi yang mau datang hari ini Mm-mm. tambah sedikit 150 aja. Jadi 150. Ini di hutan ini ya. Ada sekitar masjid nih. Sekitar masjid ini. Kita tahu maksudnya. Pak Ustadz kemari. Kau ada ngalang-ngalangi kami mau datang ke sini? Tak Ada. mampu kita. Tak mampu? Nah, aku mau tanya lo. Kenapa sampai kau tak mampu menghalangi kami ke sini? Aku kan tidak lihat kalian. Sama sekali. Itu yang bikin kita hadir. Ada sesuatu yang kita tak tahu. Oh gitu. Oh baik Bang Sajin. Ya. Ini artinya kamu belum tahu. Kamu tahu Allah nggak, Jin? Tahu? Siapa tuh Allah? Yang ciptakan kita semua. Yang menciptakan kamu. Tuh kamu tahu Allah yang menciptakanmu. Kenapa kamu tidak taat kepada Allah, tapi kamu taat kepada iblis dan kamu mengganggu ini anak-anak yang sedang belajar Al-Quran, yang tak punya salah sedikit pun, tapi kau benci dan kau anggap harus kau keluarkan dari tempat ini. Kenapa kau lebih takut kepada iblis daripada Allah yang menciptakanmu? Takut mati. Takut mati. Takut mati. Siksa. Dibunuh. Dicambuk, dibakar. Jadi kalau kau tidak taat kepada iblis, kepada bosmu itu, kamu dicambuk, dibunuh, dibakar, dipenjara. Kau dimasukkan botol enggak? Itu biasa yang berhubungan dengan kirim-kirim. Dengan kirim-kirim, santet-santet itu. Oh gitu. Yang gagal dimasukkan botol. Astagfirullah. Dengar Gini ya Pak Ustadz. Ya. Kita lemas semua nih. Lemas. Teman-teman kita pun lemas. Ada sesuatu kita tak tahu apa. Baik. Kita berkehendak, tapi Allah punya kuasa kan. Kita masuk Islam. Nah, kau dengarkan ini. Kau mau dengarkan nih? Mau dengar semuanya? Semoga Bang Sajin semua yang ada di sini semuanya dengar nih ya. Kita ndak lihat nih. Atas izin Allah kita ndak lihat. Allah masih tutup hijab kita. Ya, anak-anak ya. Dengar Bang Sajin. Jika engkau tetap kafir seperti ini terus-terusan, jika engkau juga sampai mati dibunuh oleh bosmu sendiri dalam keadaan kafir, maka sungguh tempat kalian di neraka jahanam. Perhatikan semuanya, orang tua kita dan lain-lain, jika kita tetap juga masih kafir, maka akan bersama jin, bersama orang-orang musyrik, bersama orang-orang munafik, tempatnya di neraka jahanam. Dengar firman Allah Bang Sajin. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Di situ tempat kalian, tempatnya orang-orang kafir, tempatnya jin-jin kafir. Jika kita tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, mati dalam keadaan kafir, sungguh tempatmu di neraka jahanam bersama orang kafir. Ya, tapi lihat Bang Sajin, jika engkau melakukan, ya takut kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh jika kita melakukan taubat sungguh-sungguh kepada Allah Bang Sajin, Allah akan hapuskan dosa-dosamu, kesalahanmu. Sungguh, ini Allah yang bilang nih anak-anak ya, semuanya. Jika kita dalam keadaan kafir dan kita taubat kepada Allah, sungguh dosa-dosa kita diampuni. Paham Bang Sajin? Dengarkan Bang Sajin. Ya. Faqatilu awliya asyaiton inna kaidas syaitoni kana dhaifa. Sungguh kamu makhluk yang lemah, kami juga makhluk yang lemah. Atas izin Allah hari ini dunia goib dan dunia nyata Allah pertemukan. Sedikit pun tidak ada kekuatan dari makhluk. Nina perhatikan, yang anak-anaknya orang tuanya masih jadi dukun, yang orang tuanya masih suka pasang sajen nih, perhatikan hari ini. Tidak ada satu kekuatan pun. Jika kita minta pertolongan kepada makhluk tidak akan terjadi. Sungguh musyrik. Ini kekuatan Allah ya. Jadi dakwai orang tua kita yang masih dukun, sungguh-sungguh dia bekerja sama jin. Astagfirullah. Ya Bang Sajin, sungguh. Dengarkan firman Allah, jika kamu mau masuk Islam, kamu dalam keadaan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Dengarkan. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kamu dengar jin.
agama yang lurus anak-anak ya, agama yang benar, agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Jika kamu tetap terus-terusan kafir kepada Allah, terus-terusan tidak mau beriman kepada Allah, sungguh tempatnya di neraka jahanam. Tetapi sekali lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jin dan manusia diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau kamu tetap ibadah kepada iblis, sungguh jika kau mati dibunuh sama iblis, tempatmu di neraka jahanam. Maka tugas manusia ini sama nih nak ya, kita beribadah kepada Allah bukan kepada dukun. Hati-hati ya, hati-hati yang orang tuanya masih dukun ya, hati-hati ya. Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar. Semoga Allah menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Aku ajak kamu untuk masuk Islam Bang Sajin. Sungguh-sungguh taubat kepada Allah. Kalau kamu mau pimpin masuk Islam, baik. Berapa banyak nih yang mau masuk gabung Islam ini? Bertambah 225. Subhanallah, ada 225 yang mau bersyahadat ini. Masya Allah. Baik, kamu pimpin ya, bersyahadat kepada Allah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah menambahkan cahaya iman ke hati kalian. Hancurkan sihir-sihirnya yang ada dalam anak-anak ini ya. Yang tadi sakit kepala, sesak, dada, semuanya bantu istighfar ya. Mohon pada Allah. Awalam yarol lazina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotqong fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masih ada jin semuanya, sihirnya yang kalian pasang? Semampu kami. Semampu kamu. Yang di anak-anak sudah keluar semua sihirnya? Ada beberapa yang mungkin perlu penanganan. Ada yang beberapa yang khusus ya? Karena bukan dari kami. Oh gitu, baik. Baik Bang Sajin. Apa yang terjadi dengan dirimu setelah masuk Islam? Perhatikan anak-anak. Ini bangsa goib, kita mau dengar. Dan semoga Allah memberikan pelajaran untuk kita. Apa Bang Sajin yang terjadi dengan dirimu setelah masuk Islam? Kami lebih rapi. Kamu lebih rapi. Berbaju. Perempuan berkerudung. Laki-laki berbaju, perempuan berkerudung. Bersih sekarang? Memiliki cahaya. Memiliki cahaya sekarang? Sama seperti semua di sini. Subhanallah. Mereka semua bercahaya ini? Subhanallah. Berarti tadi sebelum masuk Islam wujudmu apa nih? Saya jin kafir laki-laki. Jin kafir laki-laki? Kakek. Kakek-kakek. Nah, rupamu tadi seperti apa? Seperti manusia umumnya. Seperti manusia umumnya. Tidak punya cahaya? Kotor? Allahu Akbar. Warnanya apa warna kulit kalian tadi sebelum masuk Islam? Macam-macam. Macam-macam? Aku hitam. Gitu ya. Sekarang semuanya putih, bersih? Bersih. Subhanallah. Baik Bang Sajin, saya tanya nih, apa yang kamu rasakan nih supaya anak-anak juga dapat pelajaran atas izin Allah? Apa yang kamu rasakan setelah masuk Islam, setelah mengenal Islam? Kedamaian. Allahu Akbar. Pernah kamu rasakan selama hidup ini, selama kamu menjadi kafir itu? Tidak pernah merasakan damai seperti ini? Allahu Akbar. Baik Bang Sajin, kamu merasa takut tidak kepada Allah atas dosa-dosamu ini? Masya Allah. Dengar Bang Sajin, sebelum kamu keluar saya kasih nasihat ya. Dengar Bang Sajin, semuanya yang sudah masuk Islam. Nomor 1. Ya, taubatlah kamu sungguh-sungguh kepada Allah. Selama ini telah kafir kepada Allah, tidak mengakui Allah. Dan dengan kesombonganmu kamu hanya beribadah kepada iblis. Taubatlah kepada Allah sungguh-sungguh. Yang kedua Bang Sajin, di sini masjid, di sini ada pondok. Kamu gabunglah di sini. Insyaallah. Kamu belajar agama di sini. Jika kamu sudah paham agamanya, syariatnya, sholatlah dan taatlah hanya kepada Allah. Masya Allah.
Ketiga, bangsa jin, kamu lihat nih ya, agama Islam rahmat untuk seluruh alam. Keselamatan kita menuju balik lagi ke surga. Sungguh, dakwai bangsamu, ajak mereka untuk masuk Islam supaya mereka juga selamat atas izin Allah. Amin. Paham bangsa jin? Masih mau kamu dipanggil sama iblis? Insya Allah tidak. Tidak. Masih mau nih ganggu anak-anak di sini? Insya Allah tidak. Baik bangsa jin. Insya Allah atas izin Allah boleh kamu keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatin tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan pertolongannya ya hari ini. Kekuatan doa dan keyakinan kita kepada Allah ya. Sekali lagi anak-anak ya. Bukan tontonan, sekali lagi doa kita karena keyakinan kita kepada Allah. Ya Allah mudahkan ya makhluk goib Allah bisa hadirkan untuk didakwai ya Ustadz ya, atas izin Allah. Hidayah hanya milik Allah, bukan milik kita ya. Kita hanya berusaha. Lihat anak-anak mendakwai baik itu musuh maupun orang-orang yang nggak suka dengan kita, maupun itu orang tua kita, dengan kata-kata yang lembut, dengan kalimat yang lembut. Lihat, atas izin Allah, jin hadir dan tidak marah-marah dan dia bisa mendengarkan. Kenapa? Karena kelembutan dengan bahasa dan kita hanya beriman kepada Allah. Paham nih anak-anak? Jadi jangan gampang mendakwai orang dengan kalimat-kalimat yang kasar. Jangan memojok-mojokkan. Dakwai dengan cara yang lembut. Hidayah juga milik Allah. Jika Allah tidak berkenan, nggak mungkin ya. Gak mungkin akan terjadi. Nah, Masya Allah. Nih mau tanya nih, yang tadi merasa sakit kepala, ada yang merasa nyaman enggak? Ada yang merasa ringan? Coba, yang merasakan ada sesuatu yang di badannya. Ada yang merasa ringan? Nah, yang suka sakit kepala tadi? Nyaman? Ada yang merasa apa? Ada yang merasa keluar dari badannya? Ada? Masya Allah. Ada? Masya Allah. Rasanya gimana nak? Terangkat. Dari mananya terangkatnya? Dari sini keluar. Subhanallah. Sebelumnya yang dirasakan apa? Suka ngantuk. Masya Allah. Ya, tadi udah dengar semuanya. Diganggu untuk tidak taat, untuk tidak belajar agama Islam. Yang suka sedih, ada merasa nyaman di hatinya? Ada. Masya Allah. Yang suka sakit dadanya, merasa plong dadanya? Allahu Akbar. Lihat ya sekali lagi. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Jika kita ada masalah, maka pertolongannya hanya pada Allah. Paham nih nak? Salah satunya adalah taat kepada guru, kepada ustaz. Bentengi, ini atas izin Allah. Jin yang ada di badan kalian semuanya atas izin Allah. Ya sudah dapat hidayah, sudah masuk Islam, berarti diri kita bersih, kosong dari gangguan jin. Maka jin yang kafir, yang di luar ngantri akan masuk lagi ke badan kita. Ya, dia akan masuk lagi jika kita suka pikirannya kotor, suka prasangka, yang suka sedih, gampang sedih, yang suka marah lagi, yang suka menghibah, yang suka menceritakan keburukan orang, maka jin akan mudah masuk, ya. Yang tadinya susah sholat, ya, yang tadinya suka pengantuk, hari ini bentengi diri kita dengan satu, sholat tepat waktu 5 waktu. Selesaikan zikirnya, ya, selesaikan zikirnya. Zikir pagi petang diamalkan sampai kita mati. Zikir pagi petang. Terus belajarlah Al-Quran. Ya. Kemudian taatlah kepada Pak Guru. Saling membantu, ya, saling membantu kegiatan kita, saling membantu sesama kita, maka itu salah satu juga benteng kita. Ya, jadi kebersamaan, kekompakan kita, saling menyayangi itu adalah bagian daripada benteng kita untuk sulit diganggu sama jin, ya. Jadi jangan biarkan lagi jin yang kafir yang lain masuk gara-gara tadi ya kita tidak sholat tepat waktu, kita masih suka kelahi, kita masih suka menunda-nunda sholat, jangan biarkan. Maka bentengi betul-betul dengan sholat tepat waktu 5 waktu, zikirnya, zikir pagi petang, baca Quran, bantu orang lain, ya. Insya Allah. Ini aja nasihat dari Bapak.